Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Venus Forum. Kali ini kita bakal bincang-bincang santai bersama pelajar atau adik-adik kita nih. Langsung saja di sebelah saya sudah ada siapa? Saya Vivlia Dora. Saya Restiana. Dari SMK? Dari SMK plus PGRI 1 Cibinong. Oh, sama-sama sekolah di SMK PGRI. Ya. Oke, sekarang lagi libur berarti sekolah? Iya, libur. Kelas berapa nih? Kelas 12 Kelas kita. 12. Kesibukannya apa nih kira-kira kalau lagi libur kayak gini? Kita tetap masih organisasi sih, Oh, OSIS. organisasi, OSIS. Sebagai apa tuh? Kalau aku sebagai ketua 2. Ketua 2. Kalau dia? Sama ketua Sama. OSIS 1. Aku panggilnya apa nih? Dora apa nih? Dora aja. Dora, aja, Resti. Iya. Oh, kamu ketua 2? 2. Itu apa tuh maksudnya? Kita jadi dibagi 2 tugas. Kalau ketua 1 itu untuk bagian sesi pembelajaran, kalau di ketua 2 bagian sesi ke lapangan gitu, kayak pada acara, event-event gitu aku yang turun tangan. Berarti ketuanya perempuan nih. Iya. Oh, keren juga ya. Tapi laki-lakinya ada kan? Ada, pasti ada. Oke. Kalau di organisasi gimana nih itunya? Kayak kok bisa sih gitu jadi ketua gitu? Kan masih ada laki-laki. Kalau untuk itu mungkin gimana ya, kita kan juga bukan yang mencalonkan sebagai mau jadi ketua gitu. Jadi pilihan juga dari guru. Jadi langsung ditembak gitu? Ada 3 paslon. Iya, ada 3 ada. paslon. Pasangan calon gitu. Terus kebetulan kita berdua, dan di 2 paslon yang lain ada perempuan laki-laki. Kita doang yang perempuan. Oh gitu. Berarti selama libur kesibukannya organisasi aja Iya. gitu ya. Kalau misalkan jurusan, kalian ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan sih nggak ngambil ya. Gimana tuh maksudnya? Kan waktu masuk SMK kan dites juga ya. Oh, Walaupun swasta. Ada pilihan mungkin 1-2 tuh, kalau aku sendiri milih multimedia sama TKJ. Tapi karena tes psikotes juga masuknya ke akuntansi. Kalau kamu? Kalau Sama. aku sesuai sama yang aku pengen. Semua sesuai Akuntansi. ya, akuntansi. Berarti kalau pelajaran nih kesukaan berarti kamu lebih ke multimedia bukan ke akuntansi ngitung-ngitung gitu. Tapi karena udah terjunnya ya udah. Kepaksa apa Jalan gimana? aja sih. Dibilang kepaksa enggak juga, ya udah ikutin aja alurnya. Ikutin alurnya. Karena emang sebenarnya juga sih belum ada persiapan ke masuk ke SMK, niat itu SMA. Oh, SMA. Kalau kamu gimana? Berarti udah ini ya, suka lah gitu ya akuntansi. Ya dibilang suka, ya suka, dibilang enggak juga ya. Setengah-setengah lah. Setengah-setengah lah ya. Berarti udah 17 tahun lah gitu ya. Udah. Kalau di sekolah tuh kira-kira ada gak sih kayak pembelajaran ke pendidikan politik gitu? Baru aja kemarin, kita bulan kemarin apa ya? Yang ikut kegiatan dari Bawaslu? Iya. Iya, dari bawah. Dari Bawaslu. Oh. Oh, itu. Iya. Apa itu kegiatannya? Itu Kegiatannya kayak seminar tentang pemilihan pemilu buat generasi yang baru pertama Baru kali pertama nyoblos gitu ya. Kan kalian udah 17 tahun ya, terus udah mau nyoblos juga nih. Kalau menurut kalian tuh suara kalian tuh bakal membuat perubahan gak sih gitu? Atau sama aja? Menurut gimana? Kalau menurut aku sih bakalan berubah ya, karena kan kita menggunakan hak suara kita untuk menentukan pemimpin di masa depan, di 5 tahun ke depan itu. Berarti jangan ini ya, jangan apa namanya? Golput. Itu bakal itu ya, nggak bakal menciptakan perubahan gitu ya. Kalau di media sosial kalian punya medsos kan ya? Punya, pasti Di punya. sini medsosnya. Di mana? Namanya di sini ya. Kalau menurut kalian tuh medsos itu berpengaruh banget gak sih kepada kita nih generasi muda? Sangat berpengaruh, karena setiap untuk kehidupan yang kita jalan juga kan pasti selalu butuhnya teknologi lagi. Kayak buat belajar juga udah pasti pakai media belajar yang sekarang ini. Iya sih benar ya. Kalau kita mau belajar tentang politik juga kita pasti dari searching gitu juga ya. tentang isu-isu politik yang ada di Indonesia. Terus kalau kalian tuh dampaknya apa aja nih teknologi itu gitu untuk kalian? Untuk kita atau sebagai juga untuk Iya, pemilihan kita nanti iya. di kedepannya? Di kedepannya. Kalau untuk pemilihan itu sendiri dampaknya itu kita jadi bisa tahu isu-isu politiknya, dan kita bisa tahu kinerja calon paslon yang akan di pemilihan nanti di 2024 ini. Kayak jejak digital mereka sebelum mencalonkan, kan ada tugas-tugas yang
sudah Terlaksana atau belumnya. Kita bisa mengetahui. Kalau tentang misalkan kamu ya, Dora milih paslon nomor 1 misalkan. Kalau kamu paslon nomor 2, nah itu gimana tuh? Ada bakal beda nggak gitu dalam pandangan itu? Kalian kan biasanya bareng-bareng nih. Nah terus perbedaan pendapat itu gitu, kalian bakal gimana? Apa bakal biasa aja atau bakal kayak sirik-sirikan gitu? Kalau aku sih biasa aja ya, Biasa karena aja kan ya? itu tergantung kita mau Milihnya siapa, nggak bisa dipaksa Iya. gitu ya? Ya karena kita juga kan sebagai manusia kan punya pola pikir dan pandangan hidup yang beda-beda. Jadi tuh hak dan kewajiban kita memilih siapapun itu Nggak kayak bisa dipaksa. nggak bisa dipaksa. Jadi kayak sistem politik kan ada jurdil juga tuh, langsung umum. Nah itu menurut rahasia, kalian udah jujur. itulah ya, udah ini banget lah, emang harusnya kayak gitu gitu ya. Iya. Menurut kalian nih, kalau lembaga sekolah nih ya, biar meningkatkan pengamatan politiknya dengan cara apa sih gitu? Diadakannya tindakan lebih lanjut sih ke penyuluhan ke sekolah-sekolah gitu tentang pembahasan politik dan demokrasi. Boleh juga kayak tadi ya, kayak seminar-seminar, Iya, kita seminar. ikut-ikut gitu ya, kan kita kan generasi muda yang belum inilah gitu ya. Menurut kalian tuh apa nih pemimpin masa depan, kayak gimana sih gitu? Nah menurut kalian gimana tuh, yang kayak gimana gitu pemimpinnya untuk masa depan? Untuk yang mendengarkan suara rakyat sih, lebih nggak tutup telinga untuk ke penduduk-penduduk lain. Kayak misalnya kayak yang lagi hangat-hangatnya pembicaraan aja tentang Rohingya. Kan itu dia masih apa ya, mengutamakan penduduk dari negara luar, sedangkan di negara sendiri pun belum diperbaiki. Iya betul. Gitu sih. Kenapa dia bisa sampai ke sini gitu ya? Iya. Sedangkan kita aja maksudnya masih belum sejahtera gitu ya. Masih kurang. Kalau kebutuhan generasi kita nih, generasi muda itu sebenarnya apa sih gitu? Ke media belajar juga sih. Media belajar. Balik lagi ke media belajar juga. Terus kayak anak muda kan sekarang udah lebih fokusnya ke internet, HP. Iya, jadi literasi HP. Kan kurang. Sebenarnya ada ya perpustakaan ya, cuma iya, kayak cuma ada doang, tapi orangnya nggak ada yang masuk ada gitu ya. Paling kayak cuma minjem buku kalau misalkan kebetulan gurunya harus bawa buku paket ini. Gitu. Pasti kan anak-anak pada langsung ke perpus. Selebihnya jarang sih. Minjem cuma untuk dibawa doang ya. Iya betul. Bukan untuk dibaca. Untuk pajangan doang. Pajangan sih. Iya benar-benar. Gitu aja sih kita bincang-bincang sekarang ya. Terima kasih telah datang ke podcast Venus Forum. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di bincang-bincang santai selanjutnya dengan saya Dea Ramasari. Dadah.